Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita kajian ya, seperti waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minum dulu biar hangat. Tiap hari hujan jadi dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah selesai membahas apa itu judul kemarin, lupa aku. Apa ya judul bahasan kita? Adakah kepastian surga dalam Islam ya? Sudah selesai ya di seri kedua. Ini gini, ada request dari kawan kita ya, dari saudara kita ini requestnya. Kamu lihat di komen, adakah kepastian surga dalam Islam seri 2 tamat ya, cari di huruf I ya. Nanti di adakah kepastian surga dalam Islam seri 1 juga, cari juga di huruf I itu. Jadi dia sudah bolak-balik request ini ya. Sorry karena kesibukan ya, jadinya baru bisa sekarang ditepati. Gini, langsung aja ke masalahnya ya. Penjelasan tentang surga ini pundi Gus? Nah, dia pakai bahasa Jawa. Artinya penjelasan tentang surganya pundi itu mana Gus? Gitu. Mana Gus? Nah, ini kalau kita lihat kalimatnya ini, dia berarti waktu lalu sudah order, dia sudah request ya. Dia tanyakan ulang. 1. Apakah surga sudah diciptakan? Waduh, berat ini. 2. Jika belum diciptakan, Adam dan Hawa lalu ada di mana? Gitu. 2 ini pertanyaannya. Ini berat-berat ini. Aku tanya dulu, dari mana tahu nama Hawa itu, dari mana tahu? Kalian tahu nama Hawa itu dari mana? Di Al-Quran gak ada nama Hawa itu. Ya. Oke. Maka judul kajian kita kali ini adalah begini. Pelan-pelan ya, supaya mudah dipahami. Adam, begini aja. Adam, nih ya, diciptakan ya, di mana? Di mana? Gini aja lah. Nanti baru judul kecilnya apa ini? Judul kecilnya apakah surga itu sudah diciptakan gitu ya? Apakah surga itu sudah ada? Itu judul kecilnya, nggak usah aku tulis lah. Nanti kita bahas aja. Jadi intinya Adam diciptakan di mana? Nih, ya. Oke. Pelan-pelan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Secara mainstream, pandangan-pandangan Islam yang aku nggak tahu dari mana itu asalnya, semua mengatakan Adam diciptakan di sorga gitu ya. Setelah diciptakan di sorga, melanggar larangan Allah, makan buah, diturunkan ke bumi gitu ya. Coba kamu pikir, bener nggak sih manusia itu diciptakan di sorga? Ya, Adam tuh diciptakan di surga itu benar nggak? Karena Adam itu sama dengan kita, dia makhluk biologis.
bukan makhluk gaya seperti halnya malaikat, seperti halnya jin. Dia tidak perlu bumi, tanah, nggak perlu tanaman untuk melanjutkan kehidupannya, nggak perlu oksigen segala macamnya gitu loh. Sementara kalau kita bilang bahwa Adam diciptakan di surga sana, itu kan seperti praeksistensi jadinya gitu. Praeksistensi itu sebelum eksistensi, dan itu debatable gitu. Maka kita berbicara yang terukur aja lah. Terukur itu apa? Faktanya kita makhluk biologis, yang manusia itu perlu hidup di bumi, perlu tumbuh-tumbuhan, perlu hewan, perlu oksigen, perlu semua yang mendukung sarana kehidupannya, sinar matahari segala macamnya gitu. Sedangkan surga itu sesuatu yang sudah kembali bolak-balik aku bilang, itu masih dalam konteks perumpamaan yang kita belum pernah tahu wujud sesungguhnya seperti apa. Apakah kita nanti di dalam surga sana hadir dalam wujud makhluk biologis seperti ini? Ya kita juga tidak tahu, karena memang belum ada penjelasan seperti itu, gitu loh ya. Jadi kita berbicara yang terukur aja. Oke. Seperti yang aku bilang tadi, banyak pemahaman bahwa Adam tuh diciptakan di surga karena mengadakan pelanggaran makan buah kuli lalu diturunkan ke bumi gitu. Nggak tahu aku dari mana pemikiran itu tuh, dari mana gitu loh. Ya. Kalau kita buka Bible, di kitab perjanjian itu Adam tuh diciptakan atau diletakkan di Taman Eden. Ya. Sementara kalau kita cari informasi dalam dunia kekristenan, mereka juga masih debatable Taman Eden tuh ada di mana sih? Ada yang bilang di Ethiopia, ada yang bilang di Irak sana karena ada sungai Tigris dan Eufrat itu. Tapi ternyata kalau parameter-parameter geografis itu dipakai, itu juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Bahkan ada yang mengatakan seperti ini. Nah, kita kan perlu juga melihat bagaimana cara pandang saudara kita Yahudi ya, terutama karena kita sulit ketemu Yahudi ya Kristen di sini. Nah ini ya, nih lokasi yang jauh hingga di Ethiopia, Jawa, Seychelles, Brabant, dan Bristol, Florida. Semuanya telah diusulkan sebagai lokasi taman ini. Banyak teolog Kristen percaya bahwa taman ini tidak pernah ada di muka bumi. Nah lo, tambah banyak teolog Kristen yang mengatakan bahwa taman ini tidak pernah ada di muka bumi, melainkan berada di dekat surga, sehingga ia diidentikan dengan Firdaus. Nah, ini lihat ini. Apakah Taman Eden itu di surga? Ini masih debatable juga di kalangan teman-teman Kristen. Ya. Ya, begitulah karena kita berbicara pada sesuatu yang masih fiction. Kita belum sampai ke sana. Gitu. Oke, selanjutnya begini. Aku akan selesaikan yang paling awal dulu. Surga itu telah diciptakan belum sih sebelum aku sampai ke sini ya. Ini pun debatable ya. Surga itu diciptakan atau belum itu debatable. Ada yang mengatakan sudah, ada yang mengatakan belum. Bagi yang mengatakan sudah itu aku cari semua argumentasi dalilnya, itu yang paling kuat cuma satu, dan itu pun sebetulnya masih tanda tanya juga, itu surat An-Najm. Sebentar, surat An-Najm itu surat 53, surat An-Najm 13 sampai 18. Nah, kamu lihat situ di suratmu ya. An-Najm, Quran, surat An-Najm, surat 53
nomornya 13 sampai 18. Ini argumentasi teman-teman kita yang mengatakan bahwa surga itu sudah diciptakan. Sebetulnya kalau kita ngomong surga aja kurang lengkap ya, harusnya neraka juga sekalian, karena dua tempat itu nanti nggak ada lain. Kalau nggak surga ya neraka. Kalau kami bilang kalau nggak jannah ya nar gitu ya. Aku baca. Dan sesungguhnya dia dalam kurungan Nabi Muhammad telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, ya. Yaitu di mana? Ya, dijawab oleh yang ke-14, surat ke-14. Yaitu di Sidratul Muntaha. Nah ini dia, di dekatnya ada surga, tempat tinggal. Dalam kurung, Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha, diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya dalam kurung Nabi Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Tuh ya, 18 sampai ke 18 ini. Jadi teman-teman atau katakanlah apologetik yang mengatakan bahwa surga sudah diciptakan, itu dalilnya yang paling kuat dari antara yang mereka suguhkan ya. Cuman ini tak lihat, lainnya masih lemah, dan ini pun sebetulnya masih debatable juga. Di sini kan karena ada kata surga ya, atau jannah. Di ayat berapa tadi ya? Sebentar aku cari lagi. Di ayat 15-nya. Tadi di antara ayat ini, tepatnya di ayat 15-nya ini ya. Di ayat 15-nya ini. Ini. Ya. Di dekatnya ada surga tempat tinggal, gitu. Sekarang kita kan belum selesai di situ. Kalaupun itu surga, surga yang mana? Orang surga itu banyak macamnya. Ya kan? Belum selesai juga. Terus nanti yang kita tempati surga yang mana? Nah, belum selesai juga. Jadi itulah intinya, surga sudah diciptakan atau belum masih debatable. Oke. Tetapi aku tidak perlu berlama-lama di situ karena jawabanku tidak terpengaruh oleh apakah surga sudah diciptakan ataukah surga belum diciptakan. Itu tidak mempengaruhi jawabanku tentang sebuah tanya Adam diciptakan di mana, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang aku mau ngajak kamu dulu peristiwa yang sering dikutip oleh teman-teman sehingga mengatakan Adam itu diciptakan di surga itu pada surat ini. Ya. Quran surat Al-Baqarah surat 2 itu dimulai dari 30 sampai 39. Ya. Nanti itu fokusnya itu di 35. Aku bikin gini lah ya. 35. Ini fokusnya, stressingnya, dan 37. Di sini dia tentang tobat. Di sini dia tentang surga itu. Ya. Tapi secara kelengkapannya dibaca surat Al-Baqarah 2, 30 sampai 39. Oke, ini sebetulnya identik ya. Sama ini ceritanya dengan Quran surat Al-A'raf. Surat 7 ya, ayatnya 11 sampai 30. Ya, nanti stressing pointnya juga itu di surat ke-19 sama di 23. Nih stressing pointnya. Ya, tapi aku minta kalian baca semua ini. Jangan langsung ke sini. Biar gambarannya Anda paham gitu ya. Oke, aku baca dulu. Kamu juga baca, buka ya Al-Qur'anmu di surat Al-Baqarah.
Surat Al-Baqarah ayat 30. Ini sangat menarik ini surat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Ini juga aku nggak tahu Depak ini nggak ngerti atau bagaimana. Karena perikopnya dia bilang penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi. Padahal ini tidak mengatakan, ayat ini loh tidak bercerita tentang penciptaan, gitu loh. Ciptaan tuh holakna, ya. Kadang-kadang kita kalau tidak begitu kritis, jadinya keseleo kita ya. Oke, aku lihat yang ini dulu supaya kalian lebih gampang nanti memahaminya. 30. Nah ini ya, aku baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Oke. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, Rob buka, kalau aku bilang begini. Dan ingatlah ketika pembimbing kehidupanmu berfirman kepada para malaikat, aku ini jailun. Nah, ini yang jadi masalah. Orang jelas jailun, dia bilang di perikopnya penciptaan. Jailin itu bukan menciptakan, menjadi. Tentang kejadian, bukan tentang penciptaan. Kalau holak, nah itu tentang penciptaan, jadi kacau gitu loh. Dan dia terjemahkan juga salah. Jailun diciptakan, jailun itu diterjemahkan hendak menjadikan. Jadi dia jailun itu fi'il mudhari', padahal itu isim fa'il, pelaku, bukan fi'il mudhari'. Kenapa di sini jadi fi'il mudhari'? Kan jadi berubah makna. Itu loh, ini kacau. Makanya kita perlu belajar bahasa Al-Qur'an yang seperti ini. Aku juga ini belum begitu ngerti ya, tapi aku mempunyai keinginan kuat untuk belajar supaya kita nggak dibodohi oleh penerjemah-penerjemah yang entah bodoh, entah males gitu, nggak tahu aku. Ya. Jadi begini artinya, jailun itu adalah yang menjadikan, ya. Jadi ini tentang kejadian, bukan tentang penciptaan. Coba kamu lihat di buku, di kitabmu ya, jangan di elektronik. Apa itu perikopnya itu? Kok di sini penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi. Orang ini nggak ngomong penciptaan kok, bisa penciptaan. Oke, jadi lengkapnya begini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku yang menjadikan. Begitu. Karena dia pelaku isim fa'il. Ya, bukan fi'il mudhari'. Masalahnya Depak menerjemahkan menjadi fi'il mudhari'. Aku hendak menjadikan. Jadi akan. Jadi seolah-olah kalimat ini Adam belum ada. Jadi orang digiring ini penciptaan Adam. Penciptaan dari mana? Gitu loh. Karena masih akan digiring ke fi'il mudhari'. Gitu loh. Padahal ini Adam sudah ada. Tinggal dijadikan. Maka Allah bilang, aku yang menjadikan. Ya. Di bumi itu khalifah. Khalifah itu apa? Pemimpin. Pemimpin itu imam, Mas, duduk khalifah. Wakil itu wali, Mas, duduk khalifah. Sekarang kan banyak orang salah memahami khalifah. Gini, supaya gampang gini, perhatikan penjelasanku. Ya. Ketika Kanjeng Nabi wafat, maka sahabatnya melanjutkan menggantikan Kanjeng Nabi, dakwanya itu maka disebut Khalifatul Rasul. Khalifah itu pengganti. Ngerti kan? Menggantikan Rasulullah, melanjutkan perjuangan Rasulullah. Cuman kalian khalifah akhirnya meleset yang pemimpin lah, yang wali lah, yang tetek bengek lah. Aduh. Makanya taat terhadap Al-Quran, gitu loh. Ya.
Khalifah itu makhluk alternatif, artinya kita itu bisa bergonta-ganti. Makanya kita ini disebut khalifah. Khalifah itu gonta-ganti. Jadi khalifatul rasul itu pengganti rasul. Orang Jawa bilang sing gajuli, sing genteni. Kita ini makhluk bergonta-ganti. Karena apa? Kita itu kadang iman, kadang kafir, kadang imannya bagus, kadang imannya turun, kadang kafirnya naik, kadang kafirnya bergonta-ganti kita. Setan ini terus menggoda. Dan itulah dari detik ke detik terjadi pertarungan apakah kita akan tetap hidup dalam iman atau kita keluar dari iman. Kita bisa memilih karena kita alternatif. Bisa menggontang-ganti sesuai dengan mau kita, tentunya dengan risiko yang kita terima berdasarkan pilihan kita. Kalau malaikat tidak bisa, dia diprogram itu dalam satu tipe. Nggak ada malaikat mokong itu, nggak ada. Ya, malaikat itu selalu taat. Kenapa? Dia memang sudah diprogram begitu. Tidak seperti kita bisa bergonta-ganti, kadang taat, kadang kurang ajar. Ya, tuh. Oke. Terus aku sebelum ke sana, aku jelaskan dulu tentang supaya kalian itu cara pandangnya jangan terjerat oleh pemikiran-pemikiran eskatologi saja. Gini. Sekarang aku bilang begini. Ini rumahku, ini rumah kontrakan ini, ya. Kamu tahu, rumahku rumah kontrakan. Ini nanti bulan 4 habis ini, nggak tahu nanti mau bayar pakai daun apa pakai kertas buram atau pakai apa, nggak tahu, ya. Tapi aku damai. Sama anakku bergurau, sama istriku bergurau. Setel musik di depan itu. Anakku bermain di sini, ada tamu di sini meskipun nggak ada kursi, lesehan. Dan aku merasakan seperti yang Kanjeng Nabi katakan, baiti janati. Sebentar, ada telepon. Assalamualaikum, Gus. Di mana ini? Waalaikumsalam. Aku masih syuting, Gus. Oh, di mana? Di rumah. Nanti tak susul lah, wes, kalau aku bisa tak susul, wes. Oh, ya wes. Ini pengajiannya sama siapa jenengan? Nanti tak susul ya, Gus. Wes di depan Al-Hikmah. Iya. Nanti, aku masih syuting ini ya. Nanti. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini guru saya ngaji. Malam Kamis ini waktunya kami ngaji Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Supaya begini. Tapi aku merasakan ini baiti jannati. Tahu kamu artinya baiti jannati? Rumahku, surgaku. Pertanyaannya surganya di mana? Di bumi kan? Gitu loh. Supaya kamu paham. Jangan lalu tiba-tiba ketika berbicara surga, berbicara neraka, responsif kesadaranmu lari ke eskatologi. Tidak selalu begitu. Aku bilang, baiti jannati, rumahku, surgaku. Aku bisa bergurau dengan anak-anakku, dengan istriku, nyetel musik, terima tamu, ada teman. Enjoy saja. Maka aku mengatakan, baiti jannati. Tolong jawab, rumahku, surgaku. Surganya di mana? Di bumi kan? Oke. Tuh. Terus lagi. Nih ya. Sebentar, supaya kamu paham gitu loh. Sebentar, ini di surat bentar ya, surat 3. Ini agak lemot, Mas. Mungkin dia sudah minta adik, nggak tahu ini. Surat 3 103. Surat 303, kamu catat situ. Surat 3 Quran, surat 3 itu Quran surat Ali Imran ya. Surat 3 103. Tadi kan hadis baiti jannati, rumahku surgaku. Terus ada lagi surga di bawah telapak kaki ibu. Tuh, surganya di mana? Ya kan ya di bumi ini. Ya. Sekarang ini aku mau tanya nerakanya di mana gitu ya. Nih, ini cerita tentang orang Arab ini. Orang Arab sebelum Islam masuk itu, kamu jangan sangka Arab itu satu yang padu, enggak. Arab itu bersuku-suku dan di antara mereka perang terus. Enggak rukun-rukun. Dulu.
Karena datang Islam lah, dengan Islam mereka dirukunkan menjadi saudara. Lewat apa? Al-Quran. Gitu. Makanya orang Arab tuh harus terima kasih sama Islam. Ojo pecicilan ngono lho. Tanpa Islam kalian bukan apa-apa. Oke, aku baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Hati-hati, ini metafora, bukan harafiah. Tali Allah kok kon golek tali mbok cekel-cekel. Tali Allah itu artinya ajaran Allah, ya. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi ajaran Allah itu menyatukan, bukan memisahkan, bukan mencerai-beraikan, gitu loh. Oke. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, ya. Lalu Allah mempersatukan hatimu dengan karunia-Nya, kamu menjadi saudara. Oke? Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, di tepi jurang nar. Pertanyaanku, nerakanya di mana? Seperti tadi, surganya di mana? Ini neraka ini. Nerakanya di mana pada ayat ini? Di sonono. Ya. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Yang jelas di sini dikatakan, ya. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Nerakanya di mana? Ya, oke. Supaya jangan sedikit-sedikit kalau kita berbicara neraka, nar, berbicara surga, jannah, terus kamu lari ke eskatologi. Ya, oke, aku lanjutkan. Ya. Kembali ke 30 tadi. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Akulah yang menjadikan seorang itu khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lihat, Gusti Allah Agung yang Maha Kuasa aja debatnya itu dengan pengetahuan, bukan dengan kekuasaan. Ini orang yang baru jadi penguasa aja sudah sombongnya minta ampun. Padahal nanti udah pensiun dia nggak jadi apa-apa. Jadi penguasa paling banter berapa lama sih? Kalau 2 periode ya 10 tahun. Kalau 1 periode 5 tahun. Entah itu eksekutif, entah itu legislatif. Lihat pemilu per 5 tahun. Itu sudah. Jangan sombong, hidup ini sementara. Allah aja itu yang dia punya hak sombong, dia nggak sombong. Lihat bahasanya. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah nggak ngomong, sesungguhnya aku lebih berkuasa dari kamu. Enggak. Allah mengajak berdiskusi secara ilmiah. Pengetahuan. Allah bilang, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Bukan ngomong sama malaikat yang protes. Ketika Allah tidak menjadikan apa? Ketika Allah itu memilih manusia sebagai khalifah yaitu Adam, ngapain dia ya Allah? Kami aja yang setia taat sama kamu. Allah kan ngomong, aku yang berkuasa, bukan kamu. Enggak. Tapi aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi stressing pointnya di pengetahuan, gitu. Ya. Oke. 31. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Nah, ini yang aku kritik, balik-balik aku kritik. Ya. Wa alama adama asma. Asma itu memang bisa diterjemahkan nama, tapi terlalu sempit. Asma, isme, Soekarnoisme, Marxisme. Itu artinya ajaran Soekarno, ajaran Marxis. Itu loh. Komunisme, ajaran komunis. Jadi ini Allah maksudnya ya. Dan dia Allah mengajarkan kepada Adam sebuah seluruh ajaran. Dari dia tidak tahu menjadi tahu. Dia diberi semua ajaran untuk
membangun kehidupan tadi. Ya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika... Nah, ini juga salah, nama benda. Sebutkan kepadaku pengetahuan-pengetahuan itu atau ajaran-ajaran itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka, malaikat maksudnya yang tadi mendebat itu, di surat 30-nya, menjawab, maksudnya engkau tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Ya, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Oke, yang nomor 33. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka ajaran-ajaran ini, pengetahuan-pengetahuan ini, ilmu-ilmu ini. Ya, maka setelah diberitahukan kepada mereka nama-nama tentang ajaran-ajaran itu, ya, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Kembali pengetahuan. Bukan, sebentar ini jam berapa ya? Bukan kekuasaan. Sebentar ya, aku lihat jam 6.50. Oke. Ya, oke kita lanjut. Yang ketiga, 4. Ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Nah, ini nanti banyak dipertanyakan dan aku sudah jawab itu ya. Karena di ayat 34 dan 36 nanti iblis itu menjadi setan. Kenapa? Aku sudah jelaskan tuh ya di video yang lanjutnya, itu nggak kita diskusikan lah ya. Ketiga 5 sekarang. Dan kami berfirman kepada Adam, ya. Kami berfirman kepada, hai Adam, ini depak ini ya. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nanti 35 nanti aku kupas. Langsung ke 36 dulu ya. Lalu kemudian digelincirkanlah oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Ini aku udah jelaskan ya. Di sini dia iblis. Nampak, Le? Ini nampak? Ini terlalu rewel. Ini. Di sini dia iblis. Di sini dia setan. Kenapa iblis di sini iblis ini setan? Aku sudah jelaskan. Lihat videonya ya. Oke, sekarang aku mau fokus jelaskan ayat yang 35. Nih ya. Yang 35. Ayat yang 35. 2:35. 2:35. Ini. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau, nah ini, zaujukal, dan istrimu. Gimana kok bisa ke istri? Zaujukal itu pasangan, bukan istri. Ya, memang kadang-kadang zaujukal itu bisa diterjemahkan sebagai istri. Ada di beberapa pernyataan itu bisa. Tapi dalam konteks ini dia bukan istri. Ini tidak berbicara suami istri, ini berbicara konsep kehidupan. Yang mana nanti kita akan membangun budaya kehidupan di bumi. Kok larinya ke istri? Istri terlalu simple banget. Jadi gini loh ini maksudnya ya. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan pasanganmu. Bukan istri. Adam itu siapa? Nabi. Pasangannya siapa? Umatnya. Gitu loh.
Jadi Adam berserta pengikutnya, berserta umatnya yang di sini disebut pasangan, ya, disuruh tinggal, ya. Mana tadi? Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan pasanganmu untuk membangun surga. Itu loh. Jadi Adam dan pasangannya itu diperintahkan untuk membangun surga. Di mana? Di bumi. Bukan masuk ke dalam surga. Kak ono, Pak. Nggak ada ceritanya masuk surga gratis tuh, nggak ada. Masuk neraka juga gratis tuh, nggak ada. Semua perlu perjuangan. Makanya kalau sama-sama berjuang, kan seharusnya kita milih masuk surga. Orang diem aja itu nggak bisa masuk surga. Orang diem aja masuk neraka juga nggak bisa. Karena neraka dan surga itu bukan sebab, dia akibat. Artinya masuk surga juga perlu perjuangan, masuk neraka juga perlu perjuangan. Kalau sama-sama berjuang, ngapain keblangsak masuk neraka? Gitu loh. Kan seharusnya pilih masuk surga, orang sama-sama berjuang kok. Artinya lebih baik kita berjuang ke surga daripada berjuang ke neraka. Jadi di sini artinya Kanjeng Nabi Adam berserta pengikutnya disuruh membangun surga di bumi. Ya. Dan makanlah, nah ini hati-hati. Dan makanlah berbagai makanan yang ada di sana dengan nikmat sesukamu, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Hati-hati, pohon metafora, bukan harafiah. Nanti aku jelaskan di surat Ibrahim bahwa pohon itu nanti ada isim makna, ada isim zat. Kalau pohon secara isim zat ya pohon-pohon, ada pohon jengkol, pohon kelapa, pohon kurma. Tapi di sini dia isim makna, pohon itu artinya ajaran. Ngerti? Ya. Oke. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, artinya ajaran ini. Nanti pohon itu ada pohon yang bagus, ada pohon yang buruk. Gitu loh. Nah, ini pohon yang buruk, nggak boleh didekati, ajaran yang buruk. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zolim. Gitu loh. Ya, orang-orang zolim. Berikutnya yang 36. Lalu setan, nah yang tadi setan kan, nanti dia berubah menjadi, awalnya dia iblis, sekarang setan. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga. Artinya dari suasana surga. Bagaimana sih cara membangun suasana surga tadi? Ya kita hidup dalam iman. Cara pandang dan sikap hidup kita itu selaras dengan ajaran Allah, itu surga. Membangun surga begitu. Ya. Oke. Sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana. Di sana itu maksudnya dalam suasana surga itu. Suasana surga yang sudah dibangun oleh Adam tadi itu menjadi rusak, menjadi hancur karena Adam keluar dari aturan hidup dengan cara mendekati pohon yang tadi dilarang itu, digoda oleh setan. Ya. Ketika keduanya di sana surga itu, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu bagi yang lain menjadi musuh, dan bagi kamu di bumi ada tempat tinggal dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Ya, di sini. Sebentar, aku belum baca di mana digodanya ini. Yang digoda sama setan ini di mana dia? Lalu setan memperdaya keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan. Oh ya, diperdaya ini ya. Diperdaya. Akhirnya keluar dari suasana surga. Tempatnya di mana? Ya di bumi. Gitu loh. Tempatnya di bumi. Jangan kamu bilang di surga sana terus turun ke bumi. Gitu loh. Nah, ini sama dengan surat Al-A'raf, sama ini senada. Nanti di sini kalau aku baca lama, di surat 37 ya. Ini tobat. Adam dan pengikutnya hidup dalam hukum Allah ya, membangun surga di bumi. Setelah itu digoda setan dan dia tergelincir dengan makan pohon itu tadi yang nggak boleh didekati itu tadi ya, yang kita mana itu sebagai ajaran. Akhirnya dia tobat. Jadi begini loh, kalau gambarannya begini. Anda membangun surga, set ya, set, digoda, jatuh lagi, set, Adam bangkit lagi, tobat, bangun surga lagi.
Z, obat lagi. Nah ini nur ini nur, ini dulumat, ini nur, ya. Jadi Nabi Adam membangun surga bersama pengikutnya, digoda setan lewat pohon itu tadi, yang dongengnya makan buah kuldi, jatuh hidup dalam suasana nar, dulumat. Nabi Adam tobatnya diterima sama Allah, bangun surga lagi. Nanti ini jatuh lagi, setelah Adam ada Nabi lagi, jatuh lagi ada Nabi, begitu. Maka nanti yang ada Zulkarnain, ketika aku nanti akan menjalankan Zulkarnain, itu artinya dua penguasa yang jaya. Ini dua masa ini, di sini dan di sini. Nanti siapa Zulkarnain itu nanti nampak di sini. Bukan Alexander Agung, kamu Alexander Agung, ya bosnya Melayu Alexander Agung. Ya, jadi begini, membangun jana. Nah, nanti teman Kristen kita ketika tergoda, tergelincir, ya, makan buah kuldi itu akhirnya inilah yang oleh Paulus di konsep menjadi dosa waris. Nih, kalau kita enggak salah dalam kehidupan jana, tobat diterima, membangun jana lagi. Gitu. Ya. Makanya aku bilang sama teman-teman Kristen, nggak ada Pak, dosa waris itu nggak ada. Itu pohon itu kalian salah memahami, itu bukan pohon seperti pohon duren, bukan. Itu dalam metafora, artinya ajaran yang buruk diikuti oleh Adam. Kalian bilang pohon. Orang makan buah pohon tuh nggak ada yang berdosa, paling mencret gitu loh. Nggak ada orang makan pohon itu, makan buah itu terus berdosa, itu nggak ada. Paling kalau terlalu banyak mencret perutnya gitu loh. Ini nggak ada dosa waris. Itu kan Paulus yang bikin. Mana logika aja lah, bagaimana Adam yang bersalah kok capek-capek Yesus datang untuk menebus dosa waris. Parah. Oke. Jadi aku sudah jelaskan ayat Quran surat Al-Baqarah 2:30 sampai 39 ya, yang biasanya ini digunakan untuk mengatakan bahwa Adam itu ada di surga karena melakukan dosa lalu diturunkan ke bumi. Sudah aku jelaskan, tidak demikian. Adam itu ya di bumi. Surganya ini surga di bumi. Maksudnya itu suara membangun surga. Maka seperti yang disampaikan oleh Jawaharlal Nehru, Muhammad telah sukses membangun surga di atas padang pasir. Gitu loh. Ya. Ini sudah mau Isya, aku harus ngebut dulu. Jadi kalau begitu, di mana Adam diciptakan? Ya, Adam diciptakan itu nanti kita lihat di sebentar ini nggak nampak aku. Di surat 55. Surat 55. Kita ngebut dikit ya, sudah mau adzan nih. Surat 55. Karena kita harus pakai ke penjelasan umum. Ya, bentar. Kamu juga buka Al-Qur'anmu surat 55. Dari nomor 1 sampai nomor 14. Dan ini juga kalau orang Kristen atau orang di luar Islam bertanya-tanya, ini juga karena terjemahannya yang ngawur. Bumi rata, ini dari mana kok meratakan ini ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Atau pakai yang ini aja lah, supaya lebih clear ini. 551 sampai 10. Nah, ini dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 551. Ya. Ini aku bacakan. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Dia ciptakan manusia. Manusia siapa? Semua manusia, mulai Adam, insan. Ya, ingat, insan, semua manusia tanpa kecuali diciptakan. Ya, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pohonan keduanya tunduk. Ya, dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan, ya, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Nah, ini logika kamu harus cerdas, jangan merusak lingkungan kon. Ini sama Allah ini sudah diatur keseimbangannya, tapi karena kesalahan lingkungan rusak, jadi rusak semuanya. Oke,
Aku harus ngebut ini sudah adzan. Oke. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Maksudnya jangan merusak. Dan bumi telah dibentangkannya. Nah, masalahnya di sini telah diratakan. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Bumi rata jadinya. Aduh, repot. Di sini ya, dibentangkannya. Wada'aha, itu dibentangkannya, atau bisa juga dibentangkannya itu dibeber gitu loh. Dibentangkannya untuk makhluknya. Jadi di mana? Di bumi. Di dalamnya buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak mayang dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka yang manakah nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan? Jadi sudah jelas, insan diciptakan di mana? Di bumi yang dibentangkan ini. Nggak ada diciptakan di surga. Termasuk siapa? Adam. Itu penjelasan dari aku ya. Memang kalau sudah kita lari dari satu ayat ke ayat ya panjang begini, kadang-kadang jelimet gitu ya. Tapi ya kalau nggak gitu bagaimana? Itu untuk saudaraku yang request, aku sudah jelaskan, tentu sebatas yang aku mampu. Kau boleh setuju, boleh tidak. Masih banyak debatable, terutama tentang surga itu sudah diciptakan atau belum, ya. Tetapi sesuatu yang aku ingat, di sini perbedaan kita dengan Kristen. Kristen ketika Adam melakukan kesalahan menjadi dosa waris, sedangkan kita tidak. Ketika Adam melakukan kesalahan, Adam bertobat dan tobatnya diterima. Adam kembali lagi membangun jannah. Adam membangun jannah bersama pengikutnya. Adam digoda oleh setan, masuk ke dulumat, dari nur ke dulumat. Adam bertobat, bangun jannah lagi, nur lagi. Nanti setelah peninggalan Adam, manusia dulumat lagi, dikirim nabi lagi, dulumat lagi, dikirim nabi lagi, terus begitu seterusnya sampai nanti kanjeng Nabi Muhammad. Oke, itu dari aku. Sudah Isya, aku segera menyelesaikan tugas sholat Isya dan langsung ngajim atau gimana nanti ini. Maaf kata dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.